Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Wisma Putra dengan NIM 210430007 dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan 10 Sistem Informasi Akuntansi. Soal pertama yaitu ada diskusi 15.1. Bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database MSDM dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem informasi penggajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Petunjuk: pikirkan mengenai perbedaan dalam latar belakang pegawai dan fungsi yang dijalankan oleh Departemen MSDM dan Penggajian. Jawabannya yaitu sistem penggajian dan MSDM terpisah secara manual perusahaan karena integrasi umumnya tidak layak menggunakan teknologi pemrosesan data awal. Hasil dari banyak perusahaan dan karyawan, mereka menjadi terbiasa memiliki data penggajian diproses oleh fungsi akuntansi dan data personalia diproses oleh manusia dengan fungsi relasi. Secara teknologi, informasi modern membuat integritas lebih layak. Karyawan di beberapa perusahaan masih cenderung menolak saran untuk perubahan karena mereka nyaman dengan cara lama dalam melakukan sesuatu. Soal diskusi 15.4 yaitu salah satu dari ancaman terkait dengan pegawai telekomut adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan sebagainya untuk kepentingan lain. Apa saja ancaman-ancaman lainnya? Pengendalian apa yang dapat mengurangi resiko dari ancaman-ancaman tersebut? Jawabannya yaitu ancaman lainnya itu yang pertama tidak bekerja atau bekerja kurang produktif dibandingkan jika karyawan bekerja di tempat. Yang kedua, risiko keamanan seperti karyawan tidak secara proaktif memelihara antivirus dan praktik manajemen patch yang tepat atau tidak melindungi dan atau mencadangkan data mereka secara memadai. Yang ketiga, penggunaan perangkat keras perusahaan yang tidak semestinya, misalnya mengunjungi situs web pornografi, perjudian, dan lain-lain. Kontrol apa yang dapat mengurangi resiko ancaman ini? Solusi untuk ancaman potensial ini terutama melibatkan pemantauan dan penggunaan kontrol keamanan. Selain itu, perusahaan dapat meminta karyawan telekomuting untuk masuk ke jaringan perusahaan mereka dan menyimpan semua file yang terkait dengan pekerjaan di jaringan perusahaan dan bukan di mesin rumah mereka. Yang ketiga, diskusi 15.5, bagaimana Anda akan merespon bendahara sebuah badan amal kecil yang berkata pada Anda bahwa organisasi tersebut tidak menggunakan rekening pengecekan terpisah untuk penggajian karena manfaatnya tidak memiliki nilai tambahan pada biaya layanan bulanan. Menurut saya, akun penggajian terpisah membatasi eksposur organisasi hanya pada jumlah uang tunai yang disetorkan ke akun penggajian. Akun terpisah juga lebih mudah untuk direkonsiliasi dan untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. Soal yang keempat, permasalahan 15.2, prosedur-prosedur pengendalian apakah yang akan paling efektif untuk mencegah kesalahan atau tindakan-tindakan kurang berikut? Yang A, kesalahan entry data yang tidak disengaja dalam file induk penggajian menyebabkan tingkat upah seorang pegawai disajikan lebih. Jawabannya yang pertama, minta Departemen Personalia mempertahankan total khas dari tingkat upah karyawan. Yang kedua, periksa total khas terhadap total file induk penggajian setelah setiap pembaruan. Yang ketiga, uji kewajaran perubahan tingkat upah selama entry data untuk mendeteksi kesalahan besar. Dan yang keempat, mintalah supervisor meninjau pengeluaran penggajian departemen sebagai cara untuk mendeteksi masalah semacam ini. Yang C, selama entry data jam kerja pada kartu waktu seorang pegawai
untuk suatu hari tanpa sengaja dimasukkan menjadi 80 jam, bukannya 8 jam. Dan jawabannya, gunakan pemeriksaan batas selama entry data untuk memeriksa jam kerja. Untuk setiap catatan transaksi karyawan, manajemen akan menetapkan batas yang masuk akal dalam organisasi. Kemudian yang E, seorang supervisor pabrik tidak memberitahu Departemen MSDM bahwa seorang pegawai telah dipecat. Akibatnya cek gaji terus diterbitkan untuk pegawai tersebut. Supervisor mengantongi dan menguangkan cek gaji tersebut. Pengendaliannya yaitu menerapkan kebijakan yang melarang supervisor mengambil atau mendistribusikan gaji sebagai gantinya. Minta Departemen Penggajian mendistribusikan semua cek gaji. Investasikan semua gaji yang tidak diklaim. Yang G, seorang pemrogram mendapatkan file induk penggajian dan menaikkan gajinya. Pengendaliannya yaitu menerapkan kontrol akses fisik untuk mencegah pemrogram yang memiliki akses tanpa pengawasan ke database produksi. Yang kedua, menerapkan kontrol autentikasi dan otorisasi untuk membatasi akses ke semua file. Yang ketiga, minta supervisor untuk meninjau laporan dari semua perubahan pada daftar gaji dan untuk mendeteksi jenis fraud ini. Yang keempat, minta Departemen Personalia mempertahankan total batch semua gaji dan memeriksanya terhadap total terkait yang dihasilkan selama setiap penggajian dijalankan sebagai cadangan. Kemudian yang kelima, total batch dari semua gaji yang dikelola oleh Departemen Personalia yang diperiksa terhadap total yang dihasilkan dari setiap proses penggajian. Yang I, sejumlah besar file induk penggajian dihancurkan ketika di spek yang memuat file tersebut terhapus saat digunakan sebagai awal untuk aplikasi lain. Pengendaliannya yaitu yang pertama, gunakan label file internal dan eksternal untuk mengidentifikasi konten dan tanggal kadaluarsa semua file aktif. Yang kedua, latih pengoperasian komputer dalam memeriksa label file eksternal dengan cermat sebelum pemrosesan file dimulai. Yang ketiga, minta semua program memeriksa harga label file internal untuk diproses. Dan yang keempat, pertahankan salinan cadangan dari semua file saat ini. Soal yang kelima, permasalahan 15.8. Apakah tujuan dari tiap-tiap prosedur pengendalian berikut, yaitu ancaman, apa yang dapat diatasi dengan prosedur-prosedur yang didesain tersebut? Yang pertama, perbandingan sebuah daftar pegawai terkini dan sebelumnya terhadap daftar penggajian. Untuk memastikan mantan karyawan tidak lagi di daftar penggajian. Yang C, secara langsung cek penggajian untuk mengurangi resiko pencurian gaji dan memotong biaya. Yang E, melakukan cross-footing ke daftar penggajian untuk memeriksa pemrosesan penggajian yang tidak akurat atau tidak lengkap. Yang G, penggunaan pemindai sidik jari bagi pegawai untuk mencatat waktu mereka memulai dan waktu mereka berhenti bekerja setiap harinya. Itu untuk memastikan validasi data, waktu, dan kehadiran karyawan dengan mencegah satu karyawan mencatat bahwa karyawan lain muncul untuk bekerja ketika orang tersebut benar-benar tidak hadir. Yang I, penetapan rekening pengecekan penggajian terpisah dan mendanainya sebagai sebuah rekening tetap. Membatasi jumlah dana yang berisiko menjadi jumlah dana impres untuk mempercepat rekonsiliasi akun penggajian dan memvalidasi biaya penggajian. Yang K, laporan periodik atas seluruh perubahan terhadap database penggajian dikirim ke tiap manajer departemen. Itu untuk mendeteksi perubahan yang tidak sah pada file induk penggajian. Kemudian yang M, pemeriksaan cek gaji tanpa potongan kepada para pegawai setiap periode gajian. Itu pemberian laporan pendapatan kepada para pegawai setiap periode gajian. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.